Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya. Hukum vibrasi telah menyatakan bahwa apa yang kita pikirkan dan rasakan menghasilkan gelombang vibrasi tertentu yang kita kenal sebagai energi. Menambahkan satu pemikiran lagi ke dalam konsep hukum ini, yaitu segala sesuatu yang kita lakukan pun memiliki bobot energi dan vibrasi tertentu. Dalam konsep universal, hal ini teruraikan dalam sebuah ilustrasi bahwa setiap manusia memiliki rekening tabungan energinya masing-masing yang berisikan segala bobot energi yang tercipta dari apa yang dilakukannya. Rekening ini bersifat otentik perorangannya dan tidak akan pernah tertukar ataupun bisa ditukar. Artinya, segala perbuatan yang kita lakukan, maka kitalah yang bertanggung jawab atas hasilnya. Menyikapi bahwa hanya ada dua jenis perbuatan di muka bumi ini. Yang pertama, perbuatan positif yang menimbulkan kebaikan dan manfaat bagi orang banyak. Serta yang kedua, perbuatan negatif yang menimbulkan keburukan dan kerugian. Maka jenis energi yang tersimpan di tabungan energi pun hanya ada dua jenis, yaitu energi positif dan energi negatif. Secara sederhana, kita bisa mengadaptasi prinsip dari hukum kekekalan energi bahwa energi tidak akan pernah hilang. Ia hanya berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Energi positif akan berubah bentuk menjadi hasil positif, dan energi negatif berubah bentuk menjadi sebaliknya. Tabungan energi positif inilah yang kemudian hari seringkali cair dalam bentuk keinginan yang menjadi nyata atau terhindarkan dari musibah. Sementara cairnya tabungan energi negatif berimbas pada gagalnya sebuah upaya, tertimpa musibah atau kejadian lainnya yang tidak mengenakan. Kita tentu tidak bisa mengetahui detail mekanisme perhitungan tabungan energi ini, karena pada dasarnya ilustrasi ini pun didesain sebagai kiasan semata untuk menggambarkan keterhubungan dari perbuatan kita pada apa yang kita terima. Intinya, secara mendasar bisa kita simpulkan bahwa perbuatan positif menghasilkan saldo tabungan energi positif, dan begitu juga sebaliknya. Perbuatan negatif menghasilkan saldo energi negatif. Dihubungkan dengan satu fenomena logik. Apa contoh dari perbuatan positif yang sejalan dengan konsep tabungan energi, yaitu usaha nyata bagi umat muslim. Hal ini dikenal sebagai ikhtiar. Untuk membuatnya lebih lengkap, maka usaha ini pun tentu harus sejalan dengan amal perbuatan baik lainnya. Baru keduanya bisa ditukar dengan hasil yang diharapkan. Ada kalanya kita temukan adanya orang-orang yang nampak bekerja keras namun mereka menghalalkan segala cara, sampai-sampai rela menipu orang lain. Maka dalam hal ini saldo tabungan energi positif dari kerja keras yang dihasilkan pun kandas oleh saldo energi negatif dari perbuatannya. Dalam kaitannya juga dengan hukum tarik-menarik, hukum pertukaran ini berperan dengan satu mekanisme untuk menarik atau mendatangkan hal yang kita inginkan dengan efektif,
maka kualitas vibrasi yang dipancarkan haruslah berbanding lurus dengan jumlah tabungan energi yang kita miliki. Bukankah ada juga orang yang dianggap jahat namun justru menikmati hidupnya dengan tenang dan seolah bahagia? Pertama-tama, tidak perlu memusingkan dan memprotesnya. Daripada memfokuskan atensi Anda pada hal negatif yang merusak kualitas vibrasi, fokus saja pada apa yang bisa Anda lakukan untuk memperbaiki diri. Mengenai mereka yang dalam anggapan kita menikmati apa yang bukan haknya, sebagai orang beriman, yakini saja bahwa Tuhan memiliki rencananya sendiri untuk menerapkan keadilannya, entah dalam fase kehidupan ini ataupun setelah kematian kelak. Begitu juga dengan mereka yang senantiasa beramal baik, namun terperangkap dalam vibrasi yang buruk. Yakinlah bahwa Tuhan tetap memiliki caranya sendiri memberikan keadilannya bagi mereka kelak, ketika bobot energi positif mereka sudah sedemikian melimpah sampai-sampai menggulung vibrasi negatifnya, maka ia pun akan memperoleh hasilnya. Ketika pencapaian itu terwujud, harapan pun membaik dan seringkali vibrasinya membaik, yang menarik lebih banyak hal baik. Intinya, biarkan itu menjadi misterinya. Sementara kita melakukan yang selayaknya menjadi porsi dan kewajiban kita. Mengacu pada apa yang dibahas di Law of Attraction, lantas mengapa banyak orang yang merasa dirinya berpikir positif, namun malah justru menarik banyak hal negatif? Kembali pada level kesadaran yang sudah dibahas tentang pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Permasalahan utama yang menyebabkan hal itu terjadi adalah karena apa yang dipersepsikan sebagai pikiran positif di pikiran sadar berlawanan dengan keyakinan atau emosi negatif yang tersimpan di pikiran bawah sadar. Dengan cara kerjanya yang tidak disadari, namun memiliki porsi kekuatan yang lebih besar dari pikiran sadar, maka apa yang tersimpan di dalam pikiran bawah sadar pada akhirnya menggulung vibrasi yang ada di pikiran sadar dan memancarkan vibrasinya sendiri yang pada akhirnya menarik hal-hal sesuai keyakinan dan emosi yang tersimpan di dalamnya. Saya menyebutnya sebagai konflik vibrasi, di mana konflik internal yang tidak disadari inilah yang menjadikan kita pribadi sabotase. Alih-alih pribadi potensi. Mengapa demikian? Karena bukan hanya mempengaruhi law of attraction kita. Hal ini dalam skala besar bahkan mempengaruhi law of attraction lingkungan di mana kita berada. Kita mengenalnya sebagai si pembawa sial. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita akan berjumpa pada video dan konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.